Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan menyimak kisah seorang wanita asal Indonesia. Kita sebut saja namanya Maryanti, yang mengalami nasib yang mengguncangkan hati. Wanita ini menghilang saat sedang beribadah di Ka'bah, tempat yang suci bagi umat Islam. Namun 10 tahun kemudian, ketika dia ditemukan, terungkaplah sebuah kisah yang mengerikan dan menyayat hati. Sahabat beriman, marilah berkisah tentang perjalanan yang tak terduga dari kehilangan hingga kembalinya sang wanita yang hilang di tanah suci. Silakan simak video ini hingga selesai supaya segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal faham di memori pikiran kalian. Terima kasih. Pada tahun 2011, di antara ribuan jamaah yang berbondong-bondong menuju tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh, terdapat seorang wanita bernama Maryanti. Seperti jamaah lainnya, Maryanti sangat antusias dan khusyuk menjalankan serangkaian ibadah yang menjadi impian setiap muslim. Setelah serangkaian ibadah selesai, Maryanti bersama para jamaah lainnya kembali ke hotel. Suasana di hotel penuh dengan kesibukan. Jamaah sibuk mengemasi barang-barang mereka, bersiap untuk kembali ke tanah air. Di tengah hiruk-pikuk itu, pembimbing umroh mulai mengabsen jemaah satu persatu untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Karim bin Muslih, panggil pembimbing dengan suara lantang. Hadir Pak, sahut Karim dengan cepat. Siti Ruqayyah binti Hasan, lanjutnya. Saya di sini Pak, jawab Siti sambil mengangkat tangan. Satu persatu nama dipanggil, hingga tiba saatnya memanggil nama yang familiar di tengah semua jamaah. Maryanti binti Abdurrahman, seru pembimbing. Tidak ada jawaban sama sekali. Pembimbing mengulangi panggilannya. Maryanti binti Abdurrahman, apakah ada yang melihat Maryanti? Namun tetap tidak ada respon. Jamaah lainnya mulai saling menoleh, mencari sosok Maryanti di antara mereka. Beberapa dari mereka menggelengkan kepala, tanda bahwa mereka juga tidak melihat Maryanti sejak kembali ke hotel. Seorang jemaah mendekati pembimbing. Saya terakhir melihat Maryanti saat kita selesai tawaf, tapi setelah itu saya tidak tahu kemana dia. Wajah pembimbing tampak cemas. Ini tidak mungkin, kita harus menemukannya sebelum pesawat berangkat, katanya dengan nada tegang. Pembimbing segera mengatur beberapa jamaah untuk membantu mencari Maryanti di sekitar hotel dan sekitarnya. Waktu terus berjalan, namun keberadaan Maryanti masih belum diketahui. Pencarian semakin intens, tetapi jadwal pesawat tidak bisa ditunda. Kita harus segera kembali ke tanah air, kata pembimbing dengan berat hati kepada jamaah lainnya. Namun kita akan tetap mencari Maryanti. Tolong doakan agar dia segera ditemukan dalam keadaan selamat. Jamaah lainnya pun beranjak menuju bandara dengan hati yang berat, meninggalkan Mekah dengan doa dan harapan agar Maryanti segera ditemukan. Di sisi lain, tim pencari tetap berusaha keras memeriksa setiap sudut kota suci itu dengan harapan menemukan petunjuk keberadaan Maryanti. Saat malam mulai menyelimuti kota Mekah, suara azan berkumandang mengiringi doa-doa yang dipanjatkan untuk keselamatan Maryanti. Di tanah suci yang dipenuhi dengan doa-doa dan harapan itu, para panitia umroh tidak tinggal diam. Mereka segera berkoordinasi dengan pemerintah, kepolisian, dan kedutaan Indonesia di Arab Saudi.
Namun, meskipun upaya pencarian dilakukan dengan penuh tekad, jejak Maryanti tetap sulit ditemukan. Para pembimbing merangkul harapan dan kecemasan saat mereka menjelajahi setiap sudut Mekah. Mereka memeriksa kembali tempat penginapan, menelusuri ruang-ruang Masjidil Haram, bahkan melintasi jalan-jalan sekitar kota suci itu. Tidak hanya itu, mereka bahkan meluaskan jangkauan pencariannya hingga ke kota Madinah, tempat yang kerap menjadi tujuan jamaah setelah menunaikan ibadah umroh. Namun, meskipun telah melakukan pencarian yang begitu intensif, tak satu pun petunjuk yang memperlihatkan arah keberadaan Maryanti ditemukan. Tidak ada jejak yang dapat diikuti, seolah-olah dia benar-benar lenyap dari muka bumi. Setiap upaya yang dilakukan tampaknya berakhir dengan kegagalan yang menyakitkan. Kabar mengenai hilangnya Maryanti akhirnya mencapai tanah air, membawa kecemasan dan kepedihan kepada keluarganya di rumah. Mereka yang awalnya berharap menyambut kepulangan Maryanti dengan sukacita, kini harus menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Hari berganti minggu, bulan berganti tahun, namun tidak ada kabar yang memberi petunjuk tentang keberadaan Maryanti. Di tengah kesedihan yang mendalam, keluarga Maryanti akhirnya memilih untuk merelakan kepergiannya dengan ikhlas. Mereka menerima takdir dengan hati yang penuh dengan kesabaran, meskipun harapan bahwa Maryanti akan kembali dengan selamat masih terpaut di hati mereka. Panitia umroh dan keluarga pun melaksanakan sholat gaib sebagai tanda telah merelakan kepergian Maryanti dengan husnul khotimah. Namun, cerita ini belum berakhir. Meskipun Maryanti lenyap tanpa jejak, misteri di balik kehilangannya masih menjadi tanda tanya besar. 10 tahun beranjak sejak Maryanti hilang tanpa jejak di tanah suci Mekah, namun pada tahun 2021, kehidupan Maryanti yang sebelumnya hilang tiba-tiba terungkap, mengguncang mereka yang telah melupakan keberadaannya. Ketika ditemukan, kondisi Maryanti sungguh mengejutkan. 10 tahun perjalanan yang penuh misteri telah meninggalkan jejak yang jelas pada dirinya. Selama 1 dekade itu, Maryanti menyimpan rahasia besar tentang keberadaannya. Ia menceritakan ketika tersesat dari rombongannya dan kehilangan tasnya yang berisi tanda pengenal dan nomor-nomor penting, Maryanti berada dalam situasi yang sangat genting. Namun dalam kegelapan malam itu, datanglah seorang pria Arab yang dengan penuh belas kasihan menemukan Maryanti yang kebingungan. Tanpa rasa ragu, pria itu memberikan pertolongan dan menuntun Maryanti ke rumahnya di Jizan, sebuah kota sekitar 700 km dari Mekah. Sementara semua orang sibuk mencari Maryanti di Mekah, tak seorang pun menyadari bahwa Maryanti telah berada jauh dari sana. Di rumah pria Arab di Jizan, Maryanti kemudian tinggal di sana. Perjalanan hidup Maryanti berubah drastis. Dari seorang jamaah umroh yang antusias, dia terpaksa beradaptasi di rumah orang yang asing. Namun di balik semua itu, Maryanti tetap menyimpan rahasia besar tentang apa yang sebenarnya terjadi selama 10 tahun yang menghilang itu. Pada tahun 2021, setelah 10 tahun menghilang, Maryanti ditemukan oleh para tenaga kerja Indonesia yang berupaya keras membawanya pulang ke tanah air. Namun, kejadian yang menimpa Maryanti mengundang banyak pertanyaan dan keprihatinan. Pria Arab yang awalnya menolong Maryanti ternyata memiliki motif yang sangat berbeda dari yang diharapkannya. Bukannya memulihkan Maryanti ke keluarganya atau melaporkan keberadaannya kepada pihak yang berwenang, dia justru memanfaatkannya sebagai pembantu di rumahnya selama 10 tahun itu. Dan ironisnya, Maryanti yang semula datang ke Arab Saudi untuk beribadah umroh malah terjerat dalam peran yang jauh dari harapan dan keinginannya. Ini adalah cerminan dari situasi di mana niat awal yang baik ternyata menyimpan agenda tersembunyi. Kejahatan dan penipuan seringkali tersembunyi di balik topeng kedermawanan dan pertolongan. Kisah Maryanti menyoroti pentingnya kehati-hatian dan kewaspadaan dalam menerima bantuan dari orang asing, serta pentingnya melaporkan kejadian yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Dari kisah ini, kita belajar bahwa tidak semua yang bersinar adalah emas, dan kadang-kadang pertolongan dapat datang dari sumber yang tidak terduga. Kita juga belajar pentingnya tetap waspada dan bertindak bijaksana dalam menghadapi situasi yang sulit apapun. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Itulah kisahnya. Semoga kita semua bisa mengambil sebuah pelajaran serta hikmah dari kisah tersebut. Dan saya berterima kasih sekali kepada sahabatku yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga para sahabatku diberi kesehatan, keafiatan, diberi kelancaran rezeki yang melimpah dan barokah, serta diberi kemudahan dalam setiap urusannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.